Pemirsa, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Nganjuk langsung menonaktifkan Sujono, Sekdis Kominfo pasca penetapannya sebagai tersangka oleh Kejari Nganjuk pada kasus dugaan korupsi fiber optik di Diskominfo. Pemerintah Kabupaten Nganjuk bertindak cepat menyikapi status hukum Sujono, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika atau Sekdiskominfo, yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan korupsi proyek fiber optik. Sujono kini dalam proses pemberhentian sementara dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Hal itu disampaikan oleh PLT Kepala BKPSDM Kabupaten Nganjuk Agus Heriwidodo bahwa penonaktifan sementara ini sesuai dengan regulasi kepegawaian yang berlaku. Langkah ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang tengah berjalan. Pemberhentian sementara ini merujuk pada peraturan pemerintah PP nomor 17 tahun 2020 dan peraturan terkait lainnya mengenai manajemen PNS. Ditetapkan sebagai tersangka terdakwa yang kemudian ditahan itu dalam amanat Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN pasal 53 ayat 2 itu jelas yang bersangkutan harus diberhentikan sementara dari ASN-nya. Sehingga kami saat ini memproses pemberhentian sementara itu. Dalam proses pemberhentian sementara itu kami harus punya salinan surat penahanan dari kejaksaan. Nah, ini kami masih mengusahakan itu. Kami barusan minta tanda tangan Pak Bupati terkait dengan permohonan salinan itu ke kejaksaan. Besok pagi kami akan mencoba merapat ke kejaksaan untuk permohonan itu, dan nanti setelah mendapatkan permohonan kami dipenuhi untuk sudah mendapatkan salinan surat penahanan, itu kami proses di namanya aplikasinya imutasi. Jadi di permohonan untuk pemberhentian sementara ASN yang ditahan. Untuk setelah pemberhentian sementara ini, apakah hak-hak daripada bersangkutan itu otomatis hilang atau seperti apa, Mas? Jadi ada namanya uang pemberhentian sementara. Jadi ada gajinya masih 50% sampai nanti ingkrah. Kalau tunjangannya, Mas? Tunjangannya sudah enggak hanya gaji pokoknya saja. Terus untuk penggantinya kan pelayanan harus tetap jalan. Iya. Jadi nanti akan ditunjuk PLT. Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Nganjuk resmi menetapkan Sujono sebagai tersangka pada Rabu 8 Oktober 2025. Sujono diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi terhadap penyedia jasa proyek pengadaan jaringan intra fiber optik tahun anggaran 2024, yaitu PT Lakso Global Access, dengan meminta uang senilai 70 juta rupiah setiap bulannya selama 2024 dengan total mencapai 840 juta rupiah dari pagu anggaran proyek 6 miliar rupiah. Ahmad Syarwani, JTV, Nganjuk.